Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas bagaimana mengatasi salah satu permasalahan bagi mereka yang hobi vlogger, ya, vlog, yaitu apa? Video yang berguncang seperti video yang kita simak ini ya. Video ini salah satu objek yang viral beberapa bulan belakangan ini ya, yaitu Masjid Terapung yang ada di Painan ya, dekat dengan Pantai Carocok ya. Nah, seperti yang kita lihat ya, pengambilan gambar maksud saya video itu bergoyang ya, seperti berguncang-guncang gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi hal ini? Nah, jadi kita cukup trik sederhana saja ya, menggunakan aplikasi itu Google Foto ya. Nah, jadi Google Foto ini pasti sudah terinstall di smartphone kita masing-masing ya. Nah, itu dia. Oke, langsung saja kita coba. Nah, coba kita lihat di bagian library, yaitu untuk mempermudah klasifikasi daripada dokumen kita ya. Nah, kita lihat yang tadi ya, ini gambarnya ya di videonya. Nah, ini kita akan cek kembali apa benar ini video yang kita putar tadi gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, kita ingat baik-baik bahwa gerakannya kasar seperti ini ya, karena nanti kita akan tampilkan perbedaannya. Sekarang kita coba stopkan dulu videonya ya dengan tombol yang di tengah itu ya, tombol pause ya, pause. Nah, kemudian kita klik tombol edit yang di bawah ini ya, ada tulisan edit, kita tekan ya. Nah, jadi kalau belum pernah menggunakan Google Photos ini, dia akan muncul tampilannya ya seperti ini ya. Nah, ini sedang proses rendering. Nah, setelah muncul seperti ini, nah silakan kita klik tombol stabilize ya. Jadi itu yang ada di sebelah gambar speaker ya. Nah, itu kita tekan. Nah, proses ini tergantung dari resource smartphone kita ya, karena ini menggunakan smartphone. Kalau smartphone-nya punya prosesor yang kenceng, kemudian internal daripada smartphone kita besar ya, ini mungkin akan berpengaruh daripada proses merendernya, istilah kita itu ya, memperbaiki daripada video yang bergoncang tadi. Jadi semakin bagus smartphone kita, maka proses rendering di HP ini ya, atau smartphone ini akan semakin cepat. Nah, perlu diingat bahwa semakin besar nih size daripada video kita gitu ya, maka semakin besar juga yang namanya internal memori gitu ya, atau hard disk istilah di komputer yang kita butuhkan untuk melakukan penyimpanan hasil daripada rendering ini ya, karena lumayan besar nih ya. Kalau yang punya saya ini lumayan size daripada videonya ya, karena saya ambil yang kualitas high gitu ya, supaya hasilnya pun tidak berkurang banyak gitu ya, karena proses menstabilkan daripada video ini bakalan ada pengaruhnya lah, banyak dan kurang akan berpengaruh kepada kualitas videonya gitu ya. Ya, makanya disarankan ambillah yang paling bagus gitu ya. Kalau ada 4K di smartphone kita, gunakan 4K gitu ya. Biar proses stabilize-nya itu tidak berpengaruh banyak terhadap kualitas video yang telah kita ambil gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi yang diciptakan oleh Google ini ya, kita bisa menghemat uang lah istilahnya gitu ya. Nggak perlu beli semacam alat untuk menstabilkan gitu ya, kan ada tuh yang dijual-jual gitu ya. Jadi kita cukup mengandalkan tools sederhana ini ya, yang sudah terinstall di smartphone kita. Nah, jadi kita juga bisa menikmati hasilnya seperti apa video yang distabilkan ya. Tentu saja ini kan salah satu alternatif gitu ya bagi kita yang ya mungkin kalau pengen beli alat untuk menstabilkan video ini ya terkendala lah gitu ya, terkendala dari segi biaya. Jadi kita cukup menggunakan software ini saja yang terinstall di smartphone kita. Jadi kalau belum terinstall ya silakan diinstal kembali gitu ya Google Photos ya, caranya mudah.
Ya tinggal pergi ke Play Store, ya tinggal diketik saja di sana Google Photos, ya sesuaikan gambar dengan yang tulisannya gitu ya, pastikan sesuai ya. Nah, ini sudah selesai untuk proses rendering. Kalau sudah, tinggal ditekan tombol save copy yang di sudut kanan bawah itu ya. Nah, jadi dia akan menyimpan di internal kita tadi ya. Makanya usahakan internal kita ini memiliki space yang besar gitu. Apalagi smartphone sekarang ini sudah memiliki space yang gede-gede gitu ya, apalagi sampai 256 GB gitu ya. Nah, ini proses penyimpanan di smartphone kita gitu ya. Jadi ini juga sama nih, tergantung daripada spesifikasi smartphone kita nih, cepat atau tidaknya gitu ya. Jadi kalau lambat ya agak bersabar karena juga dia memproses ukuran besar gitu ya. Nah, ini sudah selesai, artinya save gitu ya. Sudah tersimpan. Nah, ini silakan kita lihat hasilnya di tempat Google Photos tadi ya. Kita pengen penasaran nih seperti apa sih hasil daripada rendernya gitu ya. Bener nggak dia telah terjadi perbaikan gitu ya. Nah, kita lihat di bagian foto editor gitu ya. Dia akan membuat grid baru. Nah, ini hasilnya yang telah dirender. Nah, coba kita bandingkan. Nah, bagaimana dia prosesnya udah semakin smooth gitu ya. Ada halus ya. Ini saya render kurang lebih 19 detik ya video yang saya miliki ini, karena itu tadi yang saya sampaikan ya. Nah, ini bagi yang nggak ingat nih seperti apa tadi renderingnya, nah ini yang saya lihatkan kembali ya. Jadi di sebelah kiri ini yang sebelum di render ya agak kasar gitu ya. Nah, setelah kita render dia sudah semakin halus gitu ya. Jadi ya adalah nampak perbedaannya. Mungkin kalau jeli ya kualitas video juga bisa nampak di sini. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.